Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kakak. Gimana tidurnya tadi, nyenyak kan semuanya? Nyenyak dong. Ya udah kan tadi kita udah tidur tuh. Sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Semuanya bangkit berdiri karena kita sama-sama mau semangat untuk mengalahkan musuh. Kita angkat satu pujian, ku kalahkan musuh. Musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Janjinya berkemenangan, Dia batu keselamatanku. Kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Janjinya berkemenangan, Dia batu keselamatanku. Kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Janjinya berkemenangan, Dia batu keselamatanku. Kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Janjinya berkemenangan, Dia batu keselamatanku. Kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk memfokuskan hati kita untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat satu penyembahan saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan
pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus karena sepanjang malam tadi kami bisa tidur nyenyak, dijagai oleh Tuhan sampai pada pagi hari ini kita bisa bangun, kita bisa bernafas, kita bisa memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus menyertai kami sepanjang kami beribadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap dan untuk memuji dan menyembah Tuhan, semuanya katakan amin. Tetap bangkit berdiri adik-adik. Kita masih mau lanjut untuk memuji Tuhan kan Kak? Iya dong. Coba yang anak Tuhan angkat tangan. Kalau adik-adik kita semua anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku apa? Berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Coba gayanya mana? Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau ngingetin dulu. Adik-adik, jangan lupa ya untuk memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan cara ditransfer melalui nomor rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau di akhir dari ibadah. Adik-adik juga jangan lupa, kita setiap Rabu ada acara Zoom Santai Bersama Kata. Adik-adik boleh ikutan setiap hari Rabu jam 7 malam. Adik-adik boleh ajak saudara adik-adik, teman-teman adik-adik untuk ikutan di Zoom Santai Bersama Kata. Dan jangan lupa juga adik-adik untuk mengikuti ibadah yang selalu diadakan setiap hari Minggu melalui YouTube channel Tabernakel Kasih. Adik-adik boleh ikut dan share juga ke teman-teman semuanya. Adik-adik juga jangan lupa untuk ikutan ibadah onsite di gereja kita GPKDI Tabernakel Kasih minggu depan jam 8 pagi. Adik-adik boleh ke gereja, bawa Alkitabnya ke GPKDI Tabernakel Kasih yang berada di Jalan Cimanuk nomor 15. Oke?
sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau fokus, kita mau serius untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelum itu kita satukan hati kita nyatakan, Tuhan, Engkau pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap
berdoa. Ya Bapa, kami percaya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang sanggup dan tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kami untuk takut. Kami ingin menjadi anak-anak yang berani. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Kami percaya melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak akan menjadi berkat untuk setiap kami. Dan ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau duduk diam, fokus saat mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu mendengarkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, halo semua. Wah, kakak senang banget bisa ketemu adik-adik lagi untuk membahas firman Tuhan sama-sama. Siapa di sini yang semangat juga, ayo. Nah, adik-adik, di firman Tuhan kali ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan gambar-gambar yang sudah ada di background kakak ini. Kira-kira adik-adik bisa nebak gak? Jadi, gambar-gambar yang ada di background kakak ini adalah 4 hal yang termasuk ditakuti oleh anak-anak kecil. Kira-kira adik-adik termasuk gak ya? Coba kita bahas satu-satu. Yang pertama, katanya nih, kata di internet, anak kecil itu takut dengan kegelapan. Takut kalau lampu kamarnya dimatiin, tidur sendirian. Ayo, siapa juga yang kayak gini? Lalu adik-adik mulai ngebayangin ada monster, ada makhluk lain di samping atau di bawah kasur adik-adik. Nah, sebagian besar anak-anak tuh takut dengan kegelapan atau dengan kesepian alias sendirian. Lalu selanjutnya, banyak yang bilang juga anak kecil itu takut dengan ketinggian. Jadi kalau berada di gedung yang tingkatnya sangat tinggi, misalnya lantai 150, tinggi banget. Nah, saat ngeliat ke bawah tuh biasanya anak kecil takut. Ada juga sih orang dewasa yang takut dengan ketinggian. Lalu selanjutnya nih adik-adik termasuk gak nih? Banyak dari anak-anak itu takut ketika nilainya jelek, mendapat nilai di bawah KKM atau ketentuan yang ditentukan oleh sekolah. Biasanya sih takutnya gara-gara takut dimarahin ya, antara dimarahin orang tua atau dimarahin guru. Nah, dan yang terakhir, banyak anak kecil takut pergi ke dokter. Padahal kan ke dokter untuk disembuhkan penyakitnya. Nah, adik-adik, jadi di antara 4 tadi, adik-adik ada yang termasuk gak? Adik-adik takut gak dengan salah satu dari 4 hal tadi? Atau adik-adik menakuti hal lain? Nah, di firman Tuhan kali ini, ingin mengajarkan adik-adik untuk menjadi anak-anak yang berani. Kita akan belajar tentang berani menurut firman Tuhan. Jadi, adik-adik, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang bukan penakut, tetapi pemberani. Emang berani itu apa sih, Kak? Jadi, berani itu bukan hanya sekedar di ucapan. Misalnya, aku berani tidur dalam gelap, atau aku berani pergi ke dokter. Bukan hanya sekedar ucapan. Tetapi berani itu artinya sikap hati kita memiliki rasa yang yakin, memiliki rasa yang percaya diri bahwa kita mampu menghadapi suatu hal, menghadapi suatu bahaya, menghadapi suatu kesulitan. Hati kita benar-benar yakin dan percaya bahwa kita itu bisa untuk melaluinya. Jadi berani itu adik-adik
ketika kita tidak takut, kita tidak gentar, kita tidak cemas akan suatu hal. Itu artinya kita sudah menjadi anak-anak yang berani. Nah, sekarang memang mengapa sih kita tidak boleh takut alias kita harus berani? Kan kita manusia, Kak, apalagi kita masih kecil, Kak. Eits, ingat, Tuhan ingin mulai hari ini adik-adik menjadi anak-anak yang pemberani. Emang kenapa kita harus berani? Emang kenapa kita tidak boleh takut? Yuk, kita buka jawabannya di dalam Alkitab. Kita buka nih ayat yang sangat terkenal yaitu Mazmur 23. Mazmur 23 itu membahas tentang Tuhan sebagai gembala yang baik. Nah, mengapa kita tidak boleh takut? Kita buka Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dari ayat ini, Tuhan ingin ngingetin kita bahwa walaupun kita dalam suatu kondisi yang biasanya membuat kita takut, misalnya adik-adik takut dengan kegelapan tadi. Nah, sekalipun adik-adik dalam gelap, adik-adik harus ingat bahwa masih ada Tuhan. Tuhan itu selalu beserta dengan kita, sebab engkau besertaku. Tidak hanya beserta dengan kita, dia juga menjagai kita. Dikatakan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi alasan mengapa kita tidak boleh takut sebagai anak-anak Tuhan adalah karena Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Tuhan itu selalu menjagai kita. Maka dari itu, ketika kita mulai merasa cemas, ingat adik-adik, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Oke? Biar makin mantap, kita buka ayat kedua. Masih di Mazmur. Kita buka Mazmur 27. Pindah sedikit ya. Mazmur 27. Ayatnya yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, jadi dari ayat ini harus adik-adik ingat kalau adik-adik merasa takut. Di sini dikatakan, Tuhan adalah terangku, keselamatanku, dan benteng hidupku. Jadi, untuk apa kita harus takut? Kepada siapa kita harus gemetar? Karena Tuhanlah yang menjadi terang kita, Tuhanlah yang menjadi penyelamat kita, Tuhanlah yang membentengi hidup kita. Jadi adik-adik, ketika adik-adik mulai merasa khawatir, merasa cemas akan sesuatu, ingat adik-adik, ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Nah, adik-adik, selain hal-hal yang tadi sudah kita bahas, kita juga harus berani dalam menjalani hidup sebagai anak Tuhan. Untuk menjadi anak Tuhan itu harus dibutuhkan keberanian. Seperti nyanyian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Kita harus berani tampil beda. Harus berani tampil beda sebagai anak Tuhan. Kita harus berani tampil beda. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan dunia. Berbeda dengan orang-orang sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus berani dalam melakukan firman Tuhan, dalam melakukan kebenaran. Karena ketika kita melakukan kebenaran, ada si iblis yang gak suka. Ada orang-orang yang melihat kita aneh karena kita berbeda dengan dunia. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah sebuah keberanian. Nih, adik-adik masih ingat gak dengan tokoh Alkitab yang bernama Daniel? Masih ingat gak? Ingat Kak, Daniel itu yang masuk ke gua singa? Betul. Di dalam Daniel 6, nanti adik-adik bisa baca,
Jadi saat itu Raja Darius pada saat itu melarang setiap orang untuk beribadah kepada Allah. Tetapi Daniel tetap beribadah kepada Tuhan. Bahkan dia berdoa 3 kali sehari. Dia memuji Tuhan di dalam kamarnya. Nah, dia tetap berani karena dia tahu apa yang dilakukan itu adalah suatu kebenaran. Walaupun setelah itu Daniel jadi dihukum dilemparkan ke gua singa, Daniel tetap tidak takut. Walaupun di depan dia ada singa, Daniel tetap tidak takut. Karena apa? Karena Daniel ingat Daniel itu melakukan kebenaran, dan ketika kita melakukan kebenaran, Tuhanlah yang beserta dengan kita. Tuhanlah yang akan membela kita. Seperti adik-adik udah tahu, akhirnya Daniel gimana? Daniel apakah mati di dalam gua singa? Tentu tidak. Daniel selamat, bahkan tidak terluka sedikit pun. Karena apa? Daniel berani karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Jadi adik-adik, ketika kita melakukan kebenaran, dan ada orang-orang yang mungkin akan mengecam kita, akan mengancam kita, adik-adik tidak perlu takut. Ada Tuhan yang pasti akan membela adik-adik. Selama kita melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan, Tuhanlah yang akan menjadi benteng hidup kita. Hal ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Jadi mereka itu ketika menyampaikan firman Tuhan, itu orang-orang gak suka. Adik-adik pernah ngalamin gak ketika adik-adik melakukan suatu firman Tuhan atau menasehati teman dengan firman Tuhan, ada banyak orang yang gak suka. Adik-adik pernah mengalami itu? Nah, kalau adik-adik mengalami itu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Di kisah Petrus dan Yohanes, ketika ia menyampaikan firman Tuhan, memang banyak orang yang marah, banyak orang yang akhirnya menangkap Petrus dan Yohanes, dan akhirnya Petrus dan Yohanes itu mereka disidang, mereka diperiksa karena menyampaikan berita tentang Yesus. Coba kita baca yuk. Kisah ini tuh tertulis di Kisah Para Rasul 4 dari ayatnya yang pertama. Nah, kita coba baca yuk di ayatnya. Di ayat yang ketujuh nih. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Nah, ketika ditanya seperti itu di dalam persidangan nih adik-adik, Petrus dan Yohanes bukannya menjadi takut, menjadi gentar. Mereka justru makin berani. Mereka justru makin mengabarkan firman Tuhan. Kita baca nih di ayat 12. Mereka malah menjawab, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wah, keren banget Petrus dan Yohanes. Walaupun mereka sudah dikecam, mereka sudah diancam dengan orang-orang di sekitarnya, mereka tetap yakin untuk memberitakan firman Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, adik-adik. Ketika kita ada yang diancam, kita berani bukan karena kita nekat, kita berani bukan karena kekuatan kita. Kita berani karena kita tahu ketika kita melakukan kebenaran, Tuhanlah yang akan beserta dengan kita, Tuhanlah yang akan membela kita. Bahkan kalau adik-adik baca tuh selanjutnya, orang-orang tuh jadi bingung kenapa udah ditangkep, udah dibawa ke persidangan, kok justru Petrus dan Yohanes ini jadi nggak takut ya? Mereka justru jadi makin berani. Orang-orang jadi bingung adik-adik. Itulah yang disebut berani tampil beda. Orang-orang akan bingung melihat sikap hidup kita karena kita berani untuk melakukan firman Tuhan. Dan ingat adik-adik, kita itu berani, tadi kakak udah bilang ya, kita itu berani bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Nih, seperti di ayat 29, coba adik-adik baca. Di situ Petrus dan Yohanes meminta kepada Tuhan untuk bersikap berani. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi mereka meminta keberanian untuk terus memberitakan firman Tuhan.
Ketika kita meminta kepada Tuhan keberanian dalam hidup ini, menjalani hidup ini, keberanian ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan kita nggak akan tinggal diam adik-adik. Tuhan kita pasti akan bertindak, Tuhan kita pasti akan menolong, menjaga kita. Terbukti di ayat 31. Kita baca sama-sama. Pasal 4 ayat 31 dikatakan apa? Dan ketika mereka sedang berdoa, tadi kan mereka berdoa untuk meminta keberanian, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi ingat adik-adik, ketika kita sudah meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah, sebut nama adik-adik, berikanlah Kezia keberanian untuk mempertahankan kebenaran, untuk melakukan firman Tuhan, untuk menjalani hidup ini. Tuhan tidak akan tinggal diam. Selama kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak perlu takut. Dan walaupun adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik jangan malah lari dari Tuhan, melainkan adik-adik harus datang kepada Tuhan. Adik-adik minta ampun, adik-adik mengakui kesalahan adik-adik, dan jangan mengulanginya lagi. Yuk, sekarang kita baca ayat hafalan kita hari ini, diambil dari 2 Korintus 3 ayat 12b. 2 Korintus 3 ayat 12b. Maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Sekali lagi, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa, adik-adik harus menjadi anak-anak yang pemberani. Oke? Yuk, kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami untuk kami tidak takut, untuk kami tidak menjadi anak-anak yang penakut, melainkan menjadi anak-anak yang pemberani dalam menjalani hidup ini. Walaupun banyak hal-hal yang membuat kami takut, atau mungkin saat kami melakukan kebenaran, saat kami melakukan firman Tuhan, banyak orang-orang yang akan mengancam kami, banyak orang-orang sekitar yang mungkin akan mengolok-olok kami, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami. Maka dari itu kami tidak ingin takut, melainkan kami harus menjadi anak-anak yang berani. Berani bukan karena kekuatan kami, melainkan berani karena kami tahu Tuhanlah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.